A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya Rasulullah wa ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur sepantasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita pulangkan. Karena tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang pantas untuk dipuji dan yang pantas untuk kita sanjung melainkan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah buat kekasih Allah, junjungan alam, habibana Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir dan kita renungkan, apakah kita yang hari ini mengaku beragama Islam, tetapi sudahkah kita diterima oleh pemilik Islam itu sendiri sebagai hambanya Islam? Kalau ingin jawaban yang sebenarnya tentang perkara agama Islam, tentu sah dan tidaknya kita sebagai orang Islam adalah menurut pemilik Islam itu sendiri. Hari ini kita mungkin hanya mengaku sebagai seorang Islam dengan beberapa ketentuan yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama, karena kita telah bersahadat, lalu kita sholat, lalu kita puasa, berzakat dan haji. Tetapi apakah pernah kita fikirkan bahwa itu semua adalah rukunnya Islam? Lalu bagaimana dengan orang yang telah dinyatakan sah sebagai penganut Islam itu sendiri? Jawabannya tentunya menurut Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran itu kita ketahui bersama adalah kalam dari pemilik Islam itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita hanya disibukkan dan dihebohkan oleh hal-hal yang merasa benar sendiri di dalam agama. Kelompok yang satu sibuk dengan menyesatkan golongan yang lainnya, dan golongan yang lainnya pun menyesatkan kelompok yang satunya. Apa yang membuat kita saling sesat menyesatkan? Pernahkah kita fikirkan? Pernahkah kita sadari bahwa kita mungkin masih di dalam kesesatan menyesatkan orang lain? Yang mengaku Salafi menyesatkan Wahabi, yang mengaku Wahabi menyesatkan Salafi, menyesatkan yang lainnya, menyesatkan golongan Thariqah. Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa setiap kalam yang keluar dari mulut itu akan berbalik untuk diri kita sendiri? Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara perkara Islam, saudaraku, kalau kita berbicara perkara agama, tentulah itu semua tidak dibenarkan menurut pendapat dan pandangan kita. Hari ini kita disibukkan dengan mengurus aliran, cara beribadah dan cara beragama orang lain menurut kitab
pandangan dan pendapat para ulama-ulama. Mengapa kita tidak pulang kepada sumber dari Islam itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah? Mengapa kita begitu berani mengatakan kelompok yang berzikir itu bid'ah, yang tidak berzikir pun itu sesat, yang bersolawat bid'ah, yang tidak bersolawat sesat, yang baca bismillah bid'ah, yang tidak baca bismillah kafir? Sungguh, mana tuntunannya di dalam Al-Quran yang mengatakan hal seperti itu? Lalu kembali kita kepada pangkal dari awal mula pembicaraan ini. Apa yang membuat kita berani menyesatkan orang lain? Jawabannya cuma satu, saudaraku. Karena kita merasa benar. Sedangkan merasa benar itu sendiri, itu sudah di dalam kesesatan. Seandainya datang hari ini pemeriksaan daripada malaikat Allah kepada yang hari ini mengaku beragama Islam, kalau benar engkau sudah Islam, wahai hamba, apa tandanya daripada Allah? Kalau benar telah dibukakan atas dadamu Islam, dibukakan pintu Islam untukmu, apa yang diberikan oleh Allah itu kepadamu sebagai tanda engkau telah diterima sebagai hambanya? Sedangkan jawabannya ada di dalam Al-Quran, kaum muslimin wal muslimat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, di dalam ayat Al-Quran pun telah terang dijelaskan, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Tidak ada nufarriqu, perpecahan di antara para rasul kami. Tidak pernah Nabi Muhammad membida'ahkan ajaran Nabi Isa. Tidak pernah Nabi Ibrahim membida'ahkan ajaran Nabi Sulaiman. Tidak pernah Abu Bakar mendebat Umar bin Khattab. Tidak pernah Umar bin Khattab berdebat dengan Utsman bin Affan. Tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Tidak pernah diajarkan oleh sahabat. Lalu hari ini yang mengaku pengikut Rasul, yang hari ini mengaku pengikut sahabat, mereka berdebat. Sedangkan Allah memerintahkan, uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Rasul yang mana yang kalian ikuti? Nabi yang mana yang kalian ikuti? Nabi mana yang senang dengan berdebat? Rasul yang mana yang senang dengan menyesat-nyesatkan? Coba kembali menatap ke dadamu, wahai saudaraku. Benarkah engkau sudah Islam menurut pemilik Islam? Benarkah engkau sudah diterima sebagai hambanya Allah? Sebagaimana Allah itu sendiri yang menjadikanmu daripada setetes air. Engkau hanyalah setetes air yang tanpa Allah engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tentang jawabannya, apakah sudah diterima sebagai orang Islam dan apa kodenya daripada Allah? Pada bagian kedua kita akan kupas itu, saudaraku. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.